Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ramasaber.net. Pada kesempatan kali ini di sini kalian bisa lihat di sini kita menjalankan OBS di Linux, dan ini adalah pembelajaran tentang OBS yang ada di Linux. Oke, untuk instalasinya di sini kalian bisa lihat di videoku yang sebelumnya yang pembahasan di awal-awal Linux, teman-teman. Nah, sekarang di sini kita akan langsung masuk ke sini ya. Aku anggap di sini kalian udah install. Nah, jadi tampilannya adalah di sini. Ini ada OBS yang terbaru yang aku install kemarin dari 30.1.1, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada beberapa yang sudah tak tambahin, teman-teman. Jadi di sini ada screen capture, paperware, dimana awal-awalnya itu blank screen atau hitam, layar hitam doang, tapi kita udah berhasil untuk memperbaikinya, jadi solve udah solved gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat di bagaimana caranya memperbaikinya, kalian bisa lihat di video yang sebelumnya juga gitu, yang ngebahas tentang OBS atau di sini. Jadi di awal-awal kita bahas Linux Ubuntu 22.04 LTS ini, oke. Dan di sini seperti biasa ya, ini sama teman-teman ya, sama kayak ketika kita itu pakai di Windows. Dan ini juga sudah tak kasih audio input, ini pakai apa namanya, pulse audio, sedangkan audio capture device nya ada juga yang ALSA. Di sini kalian juga bisa pilih, ini sama aja. Ini capture, terus di sini create new, oke. Dan ini kita bisa pilih juga untuk audionya kemana, jadi sama aja, kalian bisa pilih dua, pulse audio sama ALSA. Dan kalau untuk ALSA di sini kita bisa pakai rate yang paling besar nih, 48.000 Hz. Sedangkan kalau untuk yang pulse audio itu berbeda, teman-teman. Itu tidak ada pengaturan yang seperti ini. Keduanya sama, di sini source-nya juga sama, teman-teman. Dan ini bisa, teman-teman ya. Keduanya sama-sama bisa. Mungkin ini akan double suaranya. Jadi kalau misalnya di sini aku hapus, oke. Di sini yes, oke. Di sini udah tak hapus, teman-teman. Tes. Oke, seperti ini. Dan ini ada nah di bagian ini ada mic atau audio di sini. Jadi kalau misalnya di sini tak matikan, kita yes. Nah, ini tuh ada mic atau AUX dan lain sebagainya ada di sini. Jadi kita belum memasukkan audio input tadi, tapi sudah ada nih. Nah, biasanya pengaturannya ada di bagian setting. Nah, di sini ya, teman-teman, setting di bagian audio. Biasanya di sini sudah desktop audionya default ini, teman-teman, di sini. Dan kita kan ini untuk pengaturan audio device yang global. Sedangkan kalau misalnya yang tadi yang mix, nah ini dia. Berarti ada yang mix audio default. Ini kita bisa disable seperti ini. Kita maka dia akan ada suaranya yang ada di sini, bro, seperti itu. Astaga, sorry bro, ini aku tadi kan udah bicara panjang lebar ya, dan ini kemungkinan besar tidak kerekord ya, teman-teman ya, seperti itu. Sorry banget karena di sini tadi ininya tak ya, ini tak disable, teman-teman ya, tak disable. Jadi harusnya kalau ini di disable seperti ini. Nah, kita harus seperti ini nih, teman-teman ya. Kita harus pakai salah satu source yang ada di sini. Nah, baru bisa. Oke, tadi aku ngomong apa sih? Tadi aku ngomong ketika ini itu di setting, ketika kita setting ya, ketika setting seperti ini. Nah, ini ya. Ini tuh kan kita tadi kan milih ya default ya. Secara default ya, teman-teman. Tadi defaultnya aku belum ngutuk sebelumnya, itu dia default. Nah, kalau default dia itu kalau di sini dia akan masuk ke sini nih. Jadi si Ubuntu ini dia otomatis, teman-teman. Kita tidak perlu ngapa-ngapain. Ini tidak apa-apain dong, tidak install default dan lain sebagainya. Ini otomatis. Ini kita pakai mic yang kita pakai di DJSN 2. Dulu kita pernah bahas di sini K63, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini karena ini Type C ya, kita bisa langsung colokan ke PC dengan perantaraan Type C ke Type A. Jadi kita butuh adapter seperti itu, bro. Oke. Nah,
Di sini ketika ini udah langsung kedeteksi kayak gitu, enaknya gini teman-teman, ketika kita pakai seperti ini, nah ini dia akan langsung terdeteksi. Kita misalnya mau voice to text, ini bisa langsung. Nah tadi kan seperti ini nih, deteksi bahasa. Kalau deteksi bahasa ini belum bisa ya, di sini terjemahkan dengan suara itu nggak mau, jadi kita harus pilih bahasanya gitu ya, seperti itu, sehingga sistemnya dia akan langsung menyesuaikan. Oke, dan terus kita bisa klik kayak gini, dan sekarang kita bicara dengan menggunakan bahasa Indonesia di Ubuntu Linux. Nah di sini itu ketepatan tulisannya itu berkaitan dengan koneksi internet kalian. Kalau koneksi internet kalian itu lancar ya, maka dia akan akurat, tapi kalau enggak ya enggak gitu ya, seperti itu bro. Nah itu adalah salah satu contoh yang ada di sini nih teman-teman, gitu ya. Jadi di Linux itu dia sudah support seperti ini tanpa kita perlu install apapun yang berkaitan dengan driver, dia udah langsung mendeteksi bro. Nah setelah itu di sini biasanya itu kita kan bisa ngatur. Nah ini untuk pengaturannya ada di output ya, OBS di Linux itu sama aja ya teman-teman, dan ini mirip sekali. Kalian bisa ngatur bitrate. Nah seperti ini. Di sini secara default di sini kita atur 10.000 teman-teman. Ya jadi ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan ini untuk recording juga teman-teman. Karena ini aku sedang recording, maka di sini tidak aktif teman-teman. Ya, dan ini aku pilih recording quality itu same as stream. Jadi nanti filenya itu kecil teman-teman, jadi tidak besar. Soalnya kalau misalnya di sini kita atur yang kualitasnya tidak dikurangi ya, maka itu nanti akan besar gitu ya. Dan untuk audio bitrate-nya di sini aku ke 320 yang paling mentok, yang paling bagus gitu ya teman-teman. Cuman ya di sini kalian perlu menyesuaikan lagi ketika kalian mau streaming jaringan internet kalian. Kalau jaringan internet kalian itu tidak mumpuni, atau di situ kalian tes itu cukup lemot, kalian bisa turunkan bitrate-nya bro. Bitrate-nya misalnya ke 2400, itu minimal banget ya, 2400 kilo per kbps gitu ya. Dan audio bitrate-nya kalian bisa taruh ke 128, itu kalau misalnya pas koneksi internet kalian tidak lancar seperti itu bro, sehingga nanti tidak macet-macet kayak gitu. Nah kalau kita paksakan seperti ini dia akan macet-macet. Oke. Nah encoder presetnya di sini itu kita bisa pilih value fast atau voltnya itu ini medium CPU usage. Nah kalau kalian pengen agar itu bagus banget dan koneksi kalian udah siap, di sini kalian bisa pakai yang paling ini teman, fast. Nah seperti ini ya teman-teman ya, ini high quality bro, seperti itu ya teman-teman gitu. Oke, tetapi ya itu tadi ya teman-teman, di samping koneksi internet PC kalian perlu bagus juga gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, terus ini ya untuk bagian ini streamnya. Nah kalau misalnya kalian mau streaming, nah disinilah tempatnya nih, kalian bisa menentukan ini, menghubungkan antara OBS Studio kalian yang ada di Linux ini dengan ya YouTube, Twitch atau apapun yang ada di sini. Yang penting kalian memiliki stream key kayak gitu ya teman-teman ya, stream key kayak gitu. Nah maka itu bisa digunakan, atau kalian itu hosting sendiri gitu ya teman-teman, itu juga bisa juga gitu ya teman-teman, pakai RTMPS. Nah seperti ini. Di sini kalian juga bisa langsung konekkan. Kalau misalnya di sini kalian sudah terbiasa streaming dengan akun yang sama, akun YouTube yang sama, kalian bisa konekkan dengan akun kalian nih dari OBS Studionya. Nah kalau kalian kurang nyaman, di sini kalian bisa pakai use stream key. Nah ini yang kalau misalnya kalian itu mau stream dari akun orang lain gitu ya, seperti itu kan nggak mungkin juga ya orang lain ngasih kalian itu password gitu kan teman-teman ya, nggak mungkin, nanti kalian acak-acak akunnya gitu ya. Nah, maka dari itu kita pakai stream key, sehingga nanti kalau terjadi apa-apa, kalau misalnya sudah selesai streaming, maka ya sudah, nanti stream key-nya bisa dihapus dan sudah, kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah tapi kalau misalnya itu memang akun YouTube pribadi kalian, maka kalian bisa connect akunnya seperti itu teman-teman, seperti itu di sini. Oke, kalian bisa pakai connect recommended ini. Dan di sini ada juga Facebook Live. Nah di sini incompatible resolution frame rate, jadi harusnya ini, jadi frame rate nya ini tak sesuaiin di monitor yang satu gitu ya, jadi agak kurang lazim sebenarnya. Jadi kalau untuk Facebook Live di sini sudah dibatasi nih, resolusi harus 1920 x 1080 dan FPS nya 30 fps.
seperti itu. Dan di sini kita close ya, karena kalau misalnya kalian pengen streaming di Facebook, kalian atur di bagian outputnya ini, bagian video. Nah ini yang aku gunakan, ini menyesuaikan monitor yang ada di sana gitu kan teman-teman, yang ada di sini gitu ya. Jadi agak kurang lazim di sini untuk resolusinya, tapi ya gitu, ini aspek rationya sama 16:9. Tapi kalau untuk yang Facebook Live tadi dia 1920 kali 1080 dibatasi bro. Oke. Ini juga ada Twitch. Kalau kalian itu bermain Twitch, sebenarnya kalau Twitch itu biasanya buat streaming gaming ya. Kalau untuk gaming gitu ya, biasanya yang sultan gitu ya. Tapi kalau yang biasa kayaknya agak susah juga sih, karena untuk gaming pun juga memerlukan perangkat yang mumpuni dan koneksi internet yang benar-benar stabil, apalagi buat streaming juga gitu ya teman-teman. Ya paling nggak minimal 100 Mbps gitu ya, megabit kalau karena di Indonesia ini kebanyakan providernya itu menggunakan hitungan Mbps, megabit, tapi megabit bro, bukan megabyte tapi megabit ya, megabit. Oke, jadi seperti itu Twitch. Ini juga bisa Twitter, bisa juga Restream.io ya, dan lain sebagainya. Ini kita bisa banyak sekali show all. Ini kalian bisa lihat, ini ada banyak sekali template dari Afrika TV. Ini udah ada semua teman-teman. Ini ada Bibli ya, biasanya kalau kalian pakai ini streaming di sini, Bibli Live, Bilibli bukan Bilibli ya, Bilibli. Ini ada podcast Breakers, terus ada Caster.io dan lain sebagainya. Dalam ini iPlay, Joystick TV, Kakao TV, ngeri, banyak banget ternyata di sini ya. Oke, sampai di sini ada Trovo, Uscreen, Vimeo juga teman-teman, terus Web TV dan lain sebagainya. Oke. Tapi yang biasanya itu kan memang di sini kita, wah ini kok nggak bisa di hidden ya. Nggak bisa di hidden teman-teman. Ini kebanyakan ini kadang, waduh, YouTube tadi mana YouTube ya, YouTube, Twitch. Oke. Bentar ya, ini tak atasin dulu teman-teman. Ini dia, ini ada YouTube-nya di paling bawah sendiri ini. Gitu bro, jadi seperti ini ya. Oke, itu yang streamnya. Jadi sama ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah biasa pakai OBS di Windows, saya rasa ini di Linux ini nggak jadi masalah teman-teman. Mungkin yang jadi masalah yaitu tadi yang black screen ya, black screen. Dan udah beres di sini teman-teman ya. Jadi udah beres di kita gitu ya teman-teman, seperti ini. Kami beberapa orang di luar negeri sana juga bingung. Ternyata ya bisa kayak gini ya, gampang teman-teman. Oke, terus selanjutnya, nah di sini kalian juga bisa atur bagian hotkey. Nah kalau kalian itu mau menggunakan ini ya, mau menggunakan keyboard kalian untuk transisi dari skin 1, 2, 3 dan seterusnya kayak gitu. Misalnya kalian nggak punya deck yang untuk itu ya, untuk berganti-ganti screen atau untuk hidden dan menampilkan ya source, namanya apa sih namanya, aku lupa, deck apa itu ya, hanya itu yang lumayan agak mahal gitu ya, Envat tuh, pokoknya itulah teman-teman. Tapi di sini ada cara yang murah gitu ya. Kalian bisa pakai shortcut yang ada di sini nih, pakai keyboard kalian. Nah di sini misalnya di sini ya, ini nanti akan menyesuaikan. Kalau kalian nambah skin lagi, maka di sini nanti akan ada nambah juga skin lagi. Nah di sini kalian juga bisa kasih misalnya angka 1, angka 2. Jadi ketika kalian pencet angka 1, maka dia akan ke skin 1, angka 2 ke skin 2. Nah aku akan tunjukkan pada kalian ya contohnya teman-teman. Nah contohnya adalah seperti ini. Di sini misalnya kita mau ada skin 1, skin 2. Nah seperti, dan ini normal. Terus di sini kita kasih nih di bagian tadi, di bagian setting. Oke. Terus di bagian hotkey. Nah ini kalian bisa lihat, ini yang tak bilang tadi, ini ada skin 2, skin 3. Ini kalian bisa langsung kasih angka 1, angka 2. Jadi kalau kalian pencet angka 2 itu nanti akan
berpindah. Yang ketiga langsung kalian apply teman-teman. Oke. Begitupun juga yang tadi yang show sama hidden source gitu ya teman-teman, kalian juga bisa pakai di situ. Cuman ya saya rasa agak tricky ketika pakai keyboard, agak kurang nyaman ya teman-teman, karena bisa aja lupa. Cuman yang lebih possible adalah ketika kita itu pakai ini, ketika kita pakai keyboard untuk ganti skin ya, kita pencet tombol 2. Oh bentar, aku belum tak kasih ini, sebentar teman-teman, ini tak buat jadi studio mode dulu teman-teman. Oke, ini aku belum tak kasih ininya teman-teman ya. Sama ya, ini untuk studio mode juga sama kayak gini. Kalau studio mode itu bisa prepare, kalau ini belum tak transisi maka ini masih di sini untuk suaranya. Kita bisa langsung copy aja dari sini teman-teman, kita copy ke 2. Oke, paste, kita bisa paste reference kayak gini. Ini juga sama, paste reference. Nah kita masuk lagi ke sini. Oke, nah kalau ini udah sesuai ya, sekarang kita pencet tombol 2. Oke, nah sekarang udah berganti ya, tombol 3, tombol 1 seperti itu, dan kita sudah berada di sini nih. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Gimana, keren ya? Keren ya teman-teman ya, keren karena ini sama aja dengan OBS Studio yang ada di situ di Windows. Dan untuk video capture kita udah beritahukan pada kalian di video sebelumnya itu ya, ketika kita cobain pakai Capture Card dan itu ternyata bisa teman-teman, seperti itu. Dan sama aja di sini, nanti dia yang penting kalian udah menghubungkan ke komputer, nanti dia akan mendeteksi device kalian, misalnya webcam. Nah webcam itu juga akan bisa langsung mendeteksi. Oke, jadi tenang saja teman-teman masalah ini gitu ya. Terus selanjutnya ini juga ada browser, ada media source, ini kalian bisa langsung putar media gitu kan. Ini ada skin ya buat nambahin. Terus ini ada VLC video source gitu ya, kalau misalnya kalian mau putar pakai VLC. Dan di sini kan udah kita install VLC juga ya teman-teman. Nah di sini oke, kalian bisa masukkan di sini videonya ke playlist ini, jadi nanti kalian bisa langsung putar-putar VLC ini. Cuman agak rawan juga sih teman-teman, kalau apalagi kalau misalnya di event-event yang lumayan besar tiba-tiba salah gitu kan, waduh, mending kalau aku lebih lebih baik buat skin baru lalu kita tata dengan media source gitu ya, jadi itu nanti agak lebih aman gitu ya teman-teman. Atau sebelumnya kalau misalnya itu memang di rundownnya itu sudah satu kesatuan, kita bisa render, kita bisa gabungin jadi satu, render langsung kita tambahkan media source kayak gitu bro, itu jauh lebih aman. Oke, nah kira-kira itu aja sih yang berbeda. Untuk Windows Capture sama ya, ini kan dia misalnya kita buka Firefox nih, cancel dulu ya, kita misalnya buka Firefox, nah di sini dan buka files. Nah di sini ya kita buka files, Firefox-nya nggak mau ya. Nah ini dia restore, ini yang Steam kemarin. Nah di sini kita bisa add dan window capture. Oke, kalian bisa namain, dan di sini langsung ya, ini teman-teman seperti ini ya. Jadi di sini kalian bisa pilih yang mana nih. Saya kalian mau ke ini, jadi yang akan kita ambil adalah itu, dan kita bisa show kursor atau tidak. Kalau kita tidak pengen show kursor kita itu tampil di streaming kita, maka kita uncentang. Langsung sudah teman-teman, seperti itu loh. Itu kok nggak ada bang gitu ya, nggak ada bang. Nah kita bisa select dulu, ulangi teman-teman. Nah seperti ini, langsung kita share. Nah sudah ya teman-teman ya, seperti itu, dan nampil ya di sini ya, langsung sudah. Nah ini kita udah punya satu layar. Kita tambahkan lagi misalnya di sini window capture. Nah ini yang kalian bisa namain, ini biar cepat kayak gini. Aku langsung di sini ke home, kita share. Sudah. Nah kita udah punya dua ya, gampang ya, sudah seperti itu teman-teman.
Oke, skin juga sama kayak gini, source-nya kayak gini, kalian bisa tambahkan kayak gini. Terus ini untuk bagian audio mixer, bagian sorry tadi kayak kelihatan ya. Ini tak hapus dulu ya teman-teman ya. Ini yang penting sudah, nanti karena kalau ini enggak oke seperti ini, nanti aku ngulang-ngulangi terus. Nah di bagian sini ya, ini audio mixer kayak gitu ya teman-teman, audio mixer. Terus di sini ada source, ini skin kayak gitu kan. Ini kita bisa kasih filter kayak gini, filter ini sama aja. Ini ada kompresor, expander, gain dan lain sebagainya, limiter dan lain sebagainya. Oke, kalian bisa pilih misalnya contoh kompresor misalnya kayak gini. Nah seperti ini ya, kalian bisa ngatur-ngatur di bagian sini. Untuk menghapusnya gampang, tinggal kalian ketika kayak klik ini langsung remove. Nah setelah itu di sini misalnya kalian mau ubah-ubah bagian ini, kalian bisa kasih filter juga di bagian sini. Misalnya di sini kalian kasih color key atau chroma key gitu ya teman-teman, seperti itu juga bisa. Atau kalian pakai ini, pakai scroll. Nah di sini kalian akan bisa muter. Nah di sini ya seperti ini contoh aja. Nah untuk menghapusnya atau menyembunyikannya di sini sama teman-teman ya, sama aja. Oke. Yang paling penting juga di bagian desktop audio ini, biasanya di bagian sebentar kita atasin dulu desktop, bukan di sini ya, di source audio kita. Jadi biar lebih aman, kalau misalnya kalian itu source kalian itu mono dan stereo gitu kan, kita nggak tahu. Jadi biar aman gitu ya, kita biasanya kasih advance audio ini, kita kasih mono ya teman-teman, seperti ini. Jadi jadinya nanti mono. Jadi misalnya kalian itu pas dapat satu source aja, yang satu source yang lain itu mati kayak gitu ya, kalian bisa aman di sini karena di mix jadi satu mono. Dan di bagian monitoring juga sama, kalau misalnya kalian pengen sambil monitoring ya di sini kalian monitor dan output, jadi kalian bisa lihat suaranya bro, seperti itu. Kalian bisa dengerin suaranya. Kalau misalnya kalian udah yakin, yang penting di sini grafiknya itu dia nyala, ya sudah kalian off kan aja teman-teman. Nah ini untuk atur balance, dan ini untuk sinkronisasi ya, offsetnya kan biasanya kadang kalau misalnya dari source kamera misalnya itu kan ada keterlambatan gitu ya, misalnya delay sedikit gitu, kita bisa atur di sini di bagian sinkron. Biasanya di sini tak tambahin biar apa, biar suaranya sama apa, tampilannya sama audio suaranya itu biar sama match. Jadi ngomong A ya A jadinya tuh, jadi enggak misalnya baik itu ternyata di situ jadinya delay banget. Jadi delaynya itu kayak pas udah ngomong B ternyata di audionya baru E atau udah K gitu ya teman-teman, seperti itu delaynya ya. Jadi misalnya di videonya itu ngomong misalnya ya, mau ngomong aku anak pintar, ternyata di audionya pas ngomong A dia sudah P atau pintar gitu ya, seperti itu ya, kayak gitulah teman-teman ya. Itu ya untuk fungsi dari sync offset. Oke gitu ya, kalau misalnya kalian megang kayak gini, karena ini udah biasa kayak gini, kita udah megangnya kayak gini teman-teman ya, jadi gitu. Terbiasanya pakai OBS sih, mungkin beberapa PH itu pakai Vmix ya, pakai Vmix. Teman kalau Vmix itu kan memang berbayar gitu ya teman-teman, dan kita juga tidak pengen pakai yang tidak legal kayak gitu ya teman-teman, sehingga di sini ya kita mencari keberkahannya aja. Jadi di sini kita pakainya OBS seperti itu teman-teman gitu. Nah kalau misalnya punya dana lebih ya pakai Vmix, itu bisa berlangganan itu teman-teman, seperti itu. Oke, dan lain sebagainya itu sama banget teman-teman, sama. Ini ada show recording, ada setting dan sebagainya. Terus ini kita bisa duplikat ya. Nah ini ya, misalnya kita mau nah ini ya, misalnya kita mau mengatur, jadi misalnya kita punya beberapa program ya kan kalau misalnya kita nggak persiapkan kan nanti besok masa mulai dari nol lagi kan, itu akan makan waktu. Sehingga di sini kalian bisa persiapkan untuk program A, B, C dan seterusnya. Atau kalian di sini mau duplikat tuh ya teman-teman ya, duplikat dari yang sebelumnya, nanti kalian tambahin aja. Di sini kalian pakai duplikat kayak gini, lalu kalian kasih nama misalnya di sini
Oke, seperti ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya di sini kalian mau ini, misalnya di sini ya, ini aku tak tambahin skin. Misalnya seperti ini. Ini ada 2 skin. Nah, ini aku akan kembali lagi ke tadi. Nah, ini udah kembali. Aku mau kembali ke ini. Kalian bisa lihat di sini. Dan ini tetap recording, teman-teman. Jadi tetap recordingnya jalan. Kalian bisa lihat di situ. Jadi nggak masalah gitu ya. Recordingnya jalan. Aduh, ketutupan ya, teman-teman ya, ketutupan. Ini dia ketutupan ini bentar ini ya, windownya ini ketutupan window. Bentar, Ctrl Z, ini aku tak hidden aja dulu teman-teman. Nah, ini ya dari tadi ya. Nah, ini tetap recordingnya jalan teman-teman. Oh ya, untuk virtual kamera ya, virtual kamera di sini juga bisa teman-teman. Oke, kalian perlu autentifikasi dulu. Oke, seperti ini, maka dia akan jadi virtual kamera teman-teman. Jadi OBS kalian. Misalnya kalian mau menggunakan Zoom meeting di sini, Google Meet, ya kalian bisa source-nya kalian ubah jadi ini gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ini mampu seperti ini untuk Ubuntu-nya teman-teman. Jadi gimana? Masih buat kalian yang biasa streaming masih ragu pakai Ubuntu? Ya, soalnya kalau kalian punya perangkat dan disitu perangkatnya perangkat lama gitu ya, saya rasa Ubuntu ini menjadi salah satu pilihan deh teman-teman. Kenapa? Karena dari Microsoft sendiri pun juga dia kan naik terus ya, misalnya Windows 10, terus Windows 10 sudah tidak. Nah, nanti kalau sudah tidak tersupport dengan hardware yang kalian miliki kan ya sama aja gitu ya. Apalagi sekarang udah mau ke AI gitu ya. Seperti itu. Walaupun kalau di sini kita lihat apakah nanti Ubuntu itu akan ke AI ya. Jadi kan ada perangkat, kalau misalnya perangkat Windows 11 kalian itu mendeteksi perangkat kalian itu support, misalnya prosesornya kayak gitu, support artificial intelligence ya, maka itu nanti kalian bisa mengaktifkan ya untuk Windows 11. Belum nanti yang selanjutnya gitu ya, mungkin beberapa tahun depan. Dan OS Linux ini bisa menjadi alternatif buat komputer-komputer yang lama gitu ya teman-teman, seperti itu ya, intinya kayak gitu ya. Jadi dari dulu sampai sekarang itu sama aja seperti itu teman-teman. Walaupun di sini untuk Ubuntu sendiri dia juga sebenarnya kalau dari segi grafis itu sudah agak, kalau kalian pengen komputer lama kalian, misalnya komputer lama yang zaman dahulu kala, di sini kalian bisa pakai Debian sih, seperti itu, biar lebih lancar gitu ya teman-teman ya, karena tidak terlalu banyak pernak-pernik. Kalau Ubuntu ini kan ya udah ada banyak sekali pernak-pernik. Ini pun juga bagian desktopnya itu cukup indah banget ini teman-teman, seperti itu. Ubuntu itu cukup indah banget ini teman-teman, tuh kan keren gitu loh. Nah, kalau misalnya di sini kalian cuman, kalau di sini tuh Ubuntu itu masih dalam kategori di bawahnya Windows itu ya, dari segi penggunaan resource gitu ya teman-teman, seperti itu gitu bro. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Terus untuk ini bagian skin transition, oke. Ini seperti biasa ya, ini ada beberapa. Di sini kalian juga bisa tambahkan lagi teman-teman untuk screen transitionnya. Ini ada swipe, slider, ada stinger, fade to color, atau luma wipe. Kalau misalnya kalian itu biasa pakai di Twitch atau streaming gaming ya, ini pasti kalian kalau udah biasa pakai OBS ini kalian nggak asing dengan stinger ya. Jadi stinger itu misalnya kalian mau kasih transisi logo kalian gitu ya, kalian bisa langsung ini ketika kalian transisi dari skin 1 ke skin 2 kalian bisa pakai ini, tapi kalian perlu custom ya, custom untuk stingernya. Dan itu juga kita perlu ngatur durasi ms nya sehingga nanti akan smooth gitu ya, benar-benar ketutup gitu ya. Jadi enggak ganti dulu baru itu keluar kan jadinya wagu gitu. Jadi seakan-akan kayak transisi gitu ya, padahal itu kita pakai stinger. Nah, kalau untuk yang transisi yang biasa, swipe, slide, fade to color, luma wipe, memang stinger yang paling beda teman-teman, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya itu adalah beberapa dasar yang ada di sini, dan sekaligus itu mempreviewkan pada teman-teman semuanya yang mungkin berencana mau streaming gitu ya teman-teman. Nah, di sini oke, loh bang, ini kan aku mau streaming game, nah tetapi gameku ya memang sebenarnya kalau untuk Linux sendiri ya, Linux Ubuntu ini memang ketersediaan gamenya ya teman-teman, yang misalnya kalian pakai Steam ya,
Beberapa game itu hanya support di Windows saja. Walaupun kita bisa pakai Proton ya, pakai Proton di Steam, hanya saja ada banyak sekali kekurangan yang di sini dari pengalaman yang aku lalui ya teman-teman, yang kita oke tadi update enggak yang aku udah experience di situ seperti itu. Di Chromebook juga teman-teman ya, jadi experience di situ Chromebook juga. Nah jadi gitu, ketika kita pakai Proton itu memang tidak seperti ketika kita itu benar-benar pure murni kita jalankan di situ teman-teman, ketika Windows ke Windows itu ya teman-teman, dan pengalamannya berbeda banget, bahkan kadang ada yang tidak support. Dan kemarin juga kita sempat pas di Ubuntu 23 ya sempat error gitu ya teman-teman, sehingga memang di sini aku tidak menyarankan untuk sementara ini. Walaupun bisa kalau misalnya kalian pengen memaksakan, nah itu ya, jadi kalian perlu lihat Proton DB dulu kalau misalnya di target game kalian gitu ya. Dan hati-hati juga untuk Proton yang experience teman-teman, karena ini aku sarankan yang tidak eksperimental ya, yang Proton yang tidak eksperimental. Nah seperti itu, sehingga di sini ini ada banyak juga teman-teman game-game maupun aplikasi yang dia itu juga support untuk Linux ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita udah bahas sebelumnya ya teman-teman di video sebelumnya ketika kita pas bahas tentang Steam. Oke gitu. Nah itu ya teman-teman ya, jadi kalian bisa jalankan itu. Nah sedangkan di sini ketika ini kan kita fokus ke streaming ya teman-teman ya, streaming. Oke, ini sudah siap teman-teman, udah bisa kita gunakan untuk streaming di Ubuntu. Oke, dan mungkin nanti kita akan coba untuk coba live streaming kali ya di sini kali ya, di sini. Cuman koneksi internetku itu kacau teman-teman, kayaknya enggak. Yang penting ini aja ya dulu teman-teman. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti bisa kita coba untuk bahas lebih spesifik kali ya. Oke, dan kalau di bagian sini, ini sebenarnya bisa kalian explore sendiri di bagian setting ini, karena ada berbagai macam yang lain ya. Yang penting yang tadi, yang paling utama itu kita sudah bahas pada teman-teman semuanya. Oke, di bagian situ. Dan untuk yang lain-lainnya itu adalah pemanis ya teman-teman ya, pemanis. Misalnya di sini kalau misalnya kita pengen ganti tema gitu ya, tema gitu kan, itu juga bisa kayak gini. Kalian bisa lihat di bagian general itu ada beberapa tema, dan itu kita pakai yang Yami gitu ya, bukan Yami Yuki, tapi di situ temanya namanya Yami gitu ya, yang default ya teman-teman. Nah, ini ada yang Raji kayak gini, jadi ini tetap masih recording teman-teman ya, seperti itu. Dan ini untuk yang asri. Oke, ini hitam seperti ini, tapi ini warnanya ada biru-birunya gitu ya, keren ya di bagian sana itu. Oke, kelihatan elegan gitu loh. Dan ini untuk yang suka light ya, jadi warna cerah. Ini yang dark itu kayak gini, ini kayak OBS zaman dulu teman-teman, yang zaman dulu itu ini kayak gini. Dan ini untuk yang grey. Oh, grey ini malah hitam kayak gini ya. Oh, ini yang OBS zaman dulu kali ya. Yang ini atau yang tadi. Nah, cuman di sini aku paling suka yang ini, yang memang udah default ya, yang Yami ini, karena ini agak kebiru-biruan teman-teman. Ya dark tapi agak kebiru-biruan. Dan untuk yang lain-lainnya ya kayak gini teman-teman. Kalau sudah itu kalian bisa oke. Nah, karena aku tidak pilih ya kayak gini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya di bagian situ. Ini kalian bisa lihat untuk spesifikasi yang kita gunakan untuk saat ini. Ini udah tak pindah komputer lagi teman-teman, tak pindah komputer lagi. Dan ini adalah Intel Core i3. Dia mampu untuk bisa kita gunakan OBS di sini bro. i3 dengan core-nya itu kan cuma 4 ya teman-teman ya. Dan itu grafiknya Intel UHD 630. Seperti itu. Dan untuk RAM-nya 16 GB. Dan di situ kalian bisa lihat itu Genome 64 bit. Oke, sekian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.